Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devini Putri dengan NPM 2478072 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 4C. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktik hands-on untuk memenuhi penugasan mata kuliah kecerdasan buatan IT, tepatnya di Elevation 5, yaitu Data and Feature Thinking dengan topik Data Understanding and Feature Exploration, di mana di praktikum kali ini kita akan memahami perilaku pelanggan berdasarkan data transaksi ya, sesuai dengan ketentuan praktikum, di mana analisis yang dilakukan di lab ini itu berbasis data tanpa menggunakan algoritma machine learning, sehingga fokus utamanya itu berada pada pemahaman data, processing, dan juga eksplorasi fiturnya gitu. Sini saya baca terlebih dahulu ketentuan videonya. Yang pertama harus menunjukkan, menjelaskan, dan menjawab pertanyaan analitik dari setiap langkah praktikum di atas. Kode program dan hasil dapat terlihat jelas dan tidak blur. Suara dan volume yang wajar dan terdengar dengan baik. Video diupload dengan tambahan ke YouTube playlist nama video 1412 video 2 NPM. Link video harus dapat diakses, dapat dikomentari, dan memiliki auto caption. Jadi kita akan menjelaskan setiap poinnya ya, praktikumnya, dan juga kita menjawab pertanyaan sesuai pada logbook yang saya buat. Ini sebelumnya sudah membuat logbook untuk menjawab pertanyaannya. Jadi kita baca aja di sini. Yang pertama kita akan buka file collab kita terlebih dahulu. Oke, ini file collab saya. Yang pertama, kita akan masuk ke step 1, yaitu data understanding ya ini. Jadi di tahap pertama ini saya melakukan eksplorasi awal terhadap dataset ya, menggunakan library Pandas. Lalu pada bagian kode ini, kode ini digunakan untuk membaca dataset dan juga merapikan nama kolom supaya dia lebih konsisten, seperti mengubah huruf menjadi kecil dan juga mengganti spasi dengan underscore. Kemudian saya menampilkan 5 baris pertama data dengan perintah display dfhead.t ini, di mana dari hasil ini terlihat bahwa dataset ini berisi informasi transaksi ya, seperti order ID, total QTY, total weight, total return, total diskon, produk kategoris, 6 produk, status pesanan, alasan pembatalan, opsi pengiriman, metode pembayaran, kota kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya di sini saya menunjukkan kode untuk mengecek ukuran datasetnya, yaitu jumlah baris dan kolomnya menggunakan perintah dfshape. Di sini jumlah baris itu ada 20.848 dan kolomnya ada 19 kolom, yang dimana ini menunjukkan jumlah data transaksinya yang cukup besar ya. Selanjutnya saya menampilkan nama kolom menggunakan perintah display pd data frame df kolom nama kolom. Di sini terlihat ada 19 kolom dengan nama-nama seperti pada tabel.
Dari hasil ini dapat diidentifikasi bahwasanya variabel targetnya itu adalah status pesanan karena dia menunjukkan apakah pesanan itu batal ataukah selesai. Lalu fitur numeriknya dia meliputi total KPI, total pembayaran dan ongkos kirim. Dan fitur kategorikalnya meliputi metode pembayaran, kota, dan status pesanannya. Coba saya baca untuk bagian identifikasi. Di sini, baca dari logbook ya. Variabel targetnya adalah status pesanan karena menunjukkan apakah pesanan dibatalkan atau tidak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Fitur numeriknya di sini yang saya sebutkan tadi, lalu kategorikalnya di sini bisa dilihat. Next step kita masuk ke data processing. Oke. Pada tahap processing ini kita melakukan pembuatan fitur baru dan juga transformasi data ya. Pertama, menggunakan perintah ini, di mana fitur ini itu mengubah status pesanan menjadi bentuk numerik, di mana 1 itu menunjukkan pesanan dibatalkan dan juga apabila 0 itu menunjukkan pesanan selesai. Selanjutnya dibuat fitur is COD ya. Nah, kalau fitur ini itu digunakan untuk mengetahui apakah metode pembayaran itu menggunakan COD ataukah tidak. Selanjutnya, kita melakukan ekstraksi waktu, di mana kode ini dia mengubah waktu menjadi format datetime dan mengambil jam transaksinya, kapan transaksi itu terjadi. Selain itu, dibuat juga beberapa fitur tambahan, di mana fitur ini digunakan untuk mengelompokkan jumlah produk dan juga ongkos kirim. Di sini ada selanjutnya saya akan menyimpan dataset barunya yang sudah bersih menggunakan nama data process 247820.csv, di mana 247820 ini adalah npm saya. Berdasarkan output processingnya sendiri, ini terlihat bahwa bahwasanya pesanan dengan status batal itu memiliki nilai is cancelled sama dengan 1. Lalu metode COD ini memiliki nilai is COD sama dengan 1, di mana data berhasil dikategorikan ke dalam KTY kategori dan ongkir kategori. Kemudian dataset saya simpan sebagai data preset 247.820.72.csv. Sepertinya di sini tidak ada pertanyaan yang perlu dijawab ya. Jadi next saja kita ke fitur ke nomor 3, yaitu fitur exploration. Oke, di tahap ini saya memilih 3 fitur yang diduga atau dikira-kira mempengaruhi pembatalan pesanan, yaitu metode pembayaran, ongkos kirim, dan juga jumlah produk. Di mana analisis pada step ini saya menggunakan kode ini, dev group by iscode is cancel min, yang dimana hasil itu menunjukkan is COD
Yang COD itu 0,133819, yang non COD atau COD dengan hasil 0 itu 0,138131, di mana hasil ini itu menunjukkan bahwasannya perbedaan antara COD dan juga non COD itu sangat kecil ya, sehingga metode pembayaran tidak terlalu mempengaruhi atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwasanya metode pembayaran COD itu tidak dapat dijadikan indikator utama atau faktor utama dalam menentukan pembatalan pesanan, karena nilai pembatalannya itu hampir sama dengan yang non COD, sehingga tidak memberikan perbedaan yang berarti secara data gitu, maksudnya nggak beda jauh. Sekarang kita masuk ke ongkos kirim, dimana di sini kalau dia mahal totalnya sekitar 0,205352, dan kalau murah dia 0,114169, di mana di situ terlihat bahwa ongkir mahal itu memiliki tingkat pembatalan yang jauh lebih tinggi ya, sehingga ongkos kirim itu merupakan faktor yang berpengaruh secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwasanya ongkos kirim itu merupakan faktor utama atau indikator utama yang mempengaruhi pembatalan pesanan tersebut, karena selisih nilainya itu cukup besar dibandingkan faktor lainnya, sehingga pelanggan itu cenderung membatalkan pesanan ketika biaya pengirimannya itu terlalu tinggi. Untuk jumlah produknya di sini terlihat kalau banyak dia 0,146970, kalau sedikit dia 0,133112. Di fitur ini juga eh, perbedaannya relatif kecil ya, sehingga dia tidak terlalu signifikan tadi. Yang dimana dia menunjukkan bahwasanya jumlah produk itu tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembatalan pesanan, karena perbedaan nilainya tidak cukup besar ya untuk membentuk pola yang jelas gitu. Di sini ada pertanyaan ini, jelaskan hubungan logis antara fitur dan target dan alasan pemilihan fitur. Kita baca dari logbooknya. Nomor 3. Nih, jelaskan hubungan logis antara fitur dan target, alasan pemilihan fitur. Oke, yang pertama kita ke yang menggunakan metode pembayaran. Hubungan logisnya itu metode COD sering diasumsikan memiliki risiko pembatalan lebih tinggi karena pelanggan belum melakukan pembayaran di awal. Alasan pemilihannya karena metode pembayaran itu merupakan faktor penting dalam menentukan komitmen pelanggan terhadap transaksi, di mana hasil datanya sama seperti tabel ya. Perbedaan tingkat pembatalan antara COD dan non-COD sangat kecil, sehingga metode pembayaran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembatalan pesanan, sama seperti penjelasan saya sebelumnya. Lalu masuk ke yang kedua, yaitu ongkos kirim. Hubungan logisnya, ongkos kirim yang tinggi dapat membuat pelanggan itu membatalkan pesanan karena total biaya menjadi lebih mahal. Alasan pemilihannya karena ongkos kirim ini merupakan faktor biaya tambahan yang langsung mempengaruhi keputusan pembelian. Hasil datanya sama seperti tabel. Lalu kategori ongkir kategori ongkir mahal itu memiliki tingkat pembatalan jauh lebih tinggi dibandingkan ongkir yang murah, sehingga ongkos kirim itu berpengaruh signifikan terhadap pembatalan pesanan. Kalau jumlah produk, untuk hubungan logisnya, pesanan dengan jumlah produk sedikit lebih mudah dibatalkan dibandingkan pesanan dalam jumlah banyak. Alasan pemilihannya, jumlah produk itu mencerminkan tingkat komitmen pelanggan dalam melakukan pembelian. Hasil datanya sama seperti tabel. Perbedaan tingkat pembatalan antara jumlah produk banyak dan sedikit tidak terlalu besar, sehingga jumlah produk tidak berpengaruh signifikan terhadap pembatalan pesanan. Jadi kesimpulannya di step ini, fitur yang sangat mempengaruhi pembatalan pesanan itu ongkos kirim ya, dimana kalau ongkos yang mahal itu kemungkinan dibatalnya lebih besar, dan kalau ongkos murah itu lebih kecil. Next, kita masuk ke nomor 4, yaitu analisis pola. Di mana pada tahap ini nilai rata-rata itu diubah menjadi presentasi menggunakan kode ini. Di mana hasilnya ini menunjukkan
non-COD 13,81%, kalau COD 13,38%. Ini perbedaannya sangat kecil ya, sehingga metode pembayaran itu tidak berpengaruh yang signifikan, di mana hal ini memperkuat bahwasanya metode pembayaran bukan faktor utama, seperti dugaan kita sementara tadi, yaitu bukan faktor utama metode pembayaran, karena meskipun secara logik COD itu dianggap beresiko, namun berdasarkan data tidak ditemukan perbedaan yang signifikan, dia hanya perbedaannya kecil. Untuk ongkos kirim ini dia kalau mahal 20,54%, kalau murah 11,42%. Nah, kalau fitur yang ini perbedaannya cukup besar ya, di mana dia menunjukkan bahwasanya ongkos kirim itu sangat berpengaruh terhadap pembatalan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ongkos kirim itu semakin besar kemungkinan pelanggan membatalkan pesanan, sehingga ongkir itu dapat dijadikan indikator penting dalam analisis perilaku pelanggan. Next, kita masuk ke jumlah produk. Ya, kalau banyak presentasi cancelnya 14,70%, kalau sedikit dia 13,31%. Perbedaan ini sangat kecil juga, sama seperti metode pembayaran, sehingga tidak signifikan ya, di mana hal ini menunjukkan bahwasanya jumlah produk itu bukan faktor utama dalam pembatalan pesanan, karena perbedaan kategori itu tidak cukup besar untuk menunjukkan hubungan yang kuat gitu. Lakukan analisis berikut dan tampilkan hasilnya. Oke, kita analisis. Itu presentasi pembatalan. Oke. Yang pertama, kita hitung presentasi pembatalan dari COD versus non-COD. Di mana presentasi pembatalan ini non-COD 13,41, COD 13,38 sama stabil. Tingkat pembatalan antara COD dan non-COD hampir sama, dengan non-COD sedikit lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembayaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembatalan pesanan. Selanjutnya kita analisis hubungan ongkos kirim dengan pembatalan. Oke, hasil datanya sama seperti tabel. Tingkat pembatalan pada kategori ongkir mahal jauh lebih tinggi dibandingkan ongkir murah, di mana hal ini menunjukkan bahwa ongkos kirim itu memiliki pengaruh signifikan terhadap pembatalan pesanan. Semakin mahal ongkir itu semakin besar kemungkinan pesanan dibatalkan. Selanjutnya kita analisis hubungan jumlah produk dengan pembatalan. Untuk total hasil datanya sama seperti tabel. Perbedaan tingkat pembatalan antara jumlah produk banyak dan sedikit tidak terlalu besar, di mana hal ini menunjukkan bahwa jumlah produk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembatalan pesanan. Oke, kita next saja masuk ke step kelima, yaitu segmentasi data. Oke. Yang pertama, kita akan segmentasi berdasarkan COD, ubah ke persen, hapus kolom lama biar rapi, labelnya supaya lebih jelas. Oke, di sini data dibagi berdasarkan metode pembayaran menggunakan DF Group by is COD is cancel min. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Dan COD 13,81, COD 13,38. Kelompok dengan pembatalan tertinggi adalah non-COD ya, namun perbedaannya sangat kecil sehingga tidak signifikan, di mana hal ini menunjukkan bahwasanya segmentasi itu berdasarkan metode pembayaran tidak memberikan perbedaan risiko yang berarti, sehingga diperlukan faktor lain untuk mengidentifikasi risiko pembatalan secara lebih akurat. Hitung tingkat pembatalan pada masing-masing. Tentukan kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi, sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Mungkin saya kulik sebentar untuk pembagian datanya itu tadi ada dua, yaitu non-COD dan COD. Lalu hitung tingkat pembatalannya non-COD 13,81, COD 13,38.
Lalu nentuin kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi itu adalah non-COD dengan presentasinya sebesar 13,81%. Next, kita nomor 6. Oke. Di tahap ini kita temukan dua kondisi ya. Misalkan oke. Kalau data sesuai pola, COD dan batal itu ORD-nya ini 0, 0, 0, 0,0000005. Nah, kalau data yang bertentangan, COD tetapi tidak batal ya, itu 0,0000002. Di mana hal ini dia menunjukkan bahwasanya tidak semua data itu mengikuti pola umum ya, karena terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi keputusan pelanggan itu tadi, di mana hal ini menunjukkan bahwasanya pola dalam suatu data itu tidak bersifat mutlak, sehingga tidak semua kondisi itu dapat dijelaskan dengan satu aturan sederhana. Oke, di sini tidak ada pertanyaan. Kita masuk ke refleksi. Untuk refleksi ini full jawab pertanyaan, kita lihat logbook saya ya. 7. Oke, refleksi. Jawab pertanyaan berikut. Apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Menurut jawaban saya pada logbook, pola dalam data tidak sepenuhnya dapat dijadikan dengan aturan sederhana. Meskipun terdapat pola seperti ongkos kirim yang mahal, cenderung meningkatkan pembatalan. Namun, tidak semua data itu mengikuti pola tersebut secara konsisten. Next question, yaitu pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Menurut jawaban saya pada logbook sebelumnya, aturan sederhana akan gagal pada kondisi ketika terdapat data yang tidak mengikuti pola umum, seperti pesanan dengan metode COD tetapi tidak dibatalkan, lalu pesanan dengan ongkir murah tetapi tetap dibatalkan, di mana hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi pembatalan pesanan yang tidak terlihat dalam dataset. Next question, apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data? Kesulitan utama dalam membuat sistem berbasis aturan, yang pertama itu data memiliki variasi yang tinggi ya, sehingga tidak semua kondisi itu dapat direpresentasikan dengan aturan yang sederhana. Dan yang kedua, banyak faktor yang mempengaruhi pembatalan pesanan, sehingga satu aturan saja tidak cukup untuk mencakup semua kasus. Yang ketiga, adanya data yang bertentangan dengan pola itu menyebabkan aturan menjadi tidak akurat. Oke, next step kita ke eksplorasi lanjutan. Jika variabel target dihilangkan, bagaimana Anda mengelompokkan data tersebut? Oke, sebelum masuk ke step 8 ini, saya buat kesimpulan dulu lah ya, dari step 7 refleksi tadi, supaya lebih enak untuk lanjutnya. Jadi dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa pola dalam data tidak dijelaskan sepenuhnya dengan aturan sederhana, di mana aturan gagal ketika terdapat data yang tidak mengikuti pola umum seperti COD yang tidak selalu dibatalkan. Oke, untuk kesulitannya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Next, kita ke step 8, eksplorasi lanjutan. Di sini, apabila variabel target itu dihilangkan, data dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik lain ya, seperti pada contoh di sini ada jumlah produk, waktu, dan metode pembayaran, di mana berdasarkan hasilnya
Sebagian besar transaksi berada pada kategori sedikit ya, yaitu 16.888 data. Lalu untuk kelompok berdasarkan jam ini paling banyak itu pada jam 20.00 atau jam 8 malam ya. Transaksi paling banyak terjadi di sini pada malam hari sekitar 1.195. Lalu untuk metode pembayaran ini paling dominannya adalah COD ya, atau bayar di tempat, yaitu 11.538 total transaksi. Di mana hal ini dia menunjukkan bahwa pola perilaku pelanggan tetap dapat dianalisis meskipun tanpa variabel target. Jadi tanpa variabel target, data ini tetap dapat memberikan insight terkait perilaku pelanggan berdasarkan karakteristik transaksi yang sudah ada. So, kita buka logbook. Jika variabel target dihilangkan, bagaimana Anda akan melompokan data tersebut? Jika variabel target di mana saya menggunakan status pesanan itu dihilangkan, data masih dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik transaksi seperti jumlah produk, waktu pemesanan, dan metode pembayaran. Oke. Berdasarkan jumlah produk, sebagian dan besar transaksi berada pada kategori sedikit, yaitu 688 data, dibandingkan kategori banyak 3.960 data, yang menunjukkan bahwasanya pelanggan itu cenderung memperdalam jumlah kecil. Dari segi waktunya, transaksi paling banyak terjadi pada malam hari, khususnya sekitar jam 20, di mana tadi totalnya 1.195 data dan rentangnya 11 sampai 13. Sedangkan transaksi paling sedikit terjadi pada dini hari seperti jam 2 sampai jam 02 sampai 03. 02, 03, oke. Sementara itu, berdasarkan metode pembayaran sebagian besar transaksi menggunakan COD, yaitu 11.538 data, diikuti oleh saldo ShopeePay 3.652 data, dan online payment 3.170 data, yang menunjukkan bahwa metode COD merupakan pilihan yang paling dominan di antara pelanggan. Oke, cukup. Saya sudah selesai ya. Ini tadi merupakan step terakhir. Jadi penjelasannya mungkin sudah cukup di sini saja. Sebagai kesimpulan dari seluruh praktikum tadi, faktor yang berpengaruh terhadap pembatalan pesanan adalah ongkos kirim. Terus sedangkan metode pembayaran dan juga jumlah produk itu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan atau perbedaan yang jauh gitu, hanya perbedaannya sedikit. Jadi sudah selesai. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.